Saya ingatkan dulu sebentar. Dulu pernah kita membahas the law of attraction. Ternyata tidak hanya kita yang secara positif menyesuaikan dengan sekeliling. Kalau di the law of attraction kan bahkan alam semesta pun akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Itu kan rumus pokoknya the law of attraction itu. Apa yang engkau pikirkan, itulah yang engkau dapatkan. Pikiranmu menentukan bagaimana engkau hidup. Pikiran yang negatif menghasilkan hidup negatif, pikiran yang positif menghasilkan hidup yang positif. Jadi kalau engkau positif, hidupmu pasti positif. Kalau mindsetmu negatif, ya hidupmu negatif. Apa yang kau pikirkan itu yang kau dapatkan. Jadi kalau hidupmu kok rasanya berat, jangan-jangan kamu sendiri yang membuatnya berat. Kok rasanya susah, jangan-jangan kita sendiri yang bikin rumit, bikin ruwet. Seperti dulu kata-kata Konfusius itu, manusia adalah makhluk yang membuat segala yang sederhana jadi rumit. Sekedar nyari warung saja untuk makan itu bisa diskusi panjang. Di sini ya, Anda enak sambil jalan. Sini aja yuk, nanti dulu siapa tahu ada. Terus akhirnya ndak makan-makan. Terus kadang, wah tadi lebih enak, ya terlanjur sampai sini kok. Terus itu kan kita bikin ruwet hal yang simple. Nah, ini tips saja, trik saja mengembangkan positive mindset dan mengatasi negatif mindset. Gimana Pak caranya biar saya bisa lebih positif, terhindar dari pikiran yang negatif, mindset yang negatif? Yang pertama, mari fokus pada kelebihan dan capaian-capaian. Terus kita bersyukur. Ini akan membuat kita positif. Saya bilang tadi, tidak mungkin kalau hidup kita negatif semua, minus semua. Pasti ada plusnya. Pasti ada anugerahnya. Minimal kita masih sehat, seperti saya bilang tadi. Minimal kita masih bernafas. Minimal kita masih punya banyak teman. Dan lain sebagainya. Pasti ada. Tidak ada Pak, ya kamu kurang jeli. Mungkin kamu bias konfirmasi tadi. Kalau kamu mau lebih objektif, lebih luas melihatnya, pasti banyak kok yang bisa disyukuri. Sepahit apapun, segelap apapun hidup kita. Yang kedua, tantanglah pikiran-pikiran negatif. Menantang itu maksudnya coba kamu tantang. Apa sih seandainya itu beneran terus efeknya apa? Itu menantang pikiran negatif. Kamu kok ndak bisa sepak bola ya misalnya. Jadi kamu tadi insecure, temanmu pinter sepak bola semua. Kalau kamu tantang itu, seandainya memang saya ndak bisa sepak bola kan ndak apa-apa toh. Apa memang harus bisa? Ini namanya nantang. Kamu kok ngajinya belum lancar gitu? Ngaji belum lancar itu kan urusan keseriusan belajar. Kalau saya belajar serius kan besok insya Allah bisa kan? Ya bisa. Jadi tantang terus. Jangan biarkan merajalela di kepalamu. Kamu sampai usia sekian kok belum punya pasangan. Tantang pikiran itu. Jadi, apa pentingnya punya pasangan sekarang misalnya? Jadi tantangan terus. Kadang-kadang overthinkingmu itu bisa membunuhmu. Kamu tantang pikiran yang bulat itu, ruwet itu. Seandainya memang begitu, mau apa? Seandainya memang seperti ini, tidak apa-apa toh, manusiawi toh, kamu gitu ya. Pikiran-pikiran negatif. Biasa saja toh. Toh kalau memang mau saya bisa bangkit kok. Bisa kok saya kalau sekedar itu saja. Jadi tantang hidupmu begitu. Jangan biarkan kamu dipenjara terus oleh pikiran-pikiran negatifmu. Yang ketiga, untuk meminimalisir biar tidak ketemu pengalaman-pengalaman negatif traumatik,
Tetapkan harapan yang realistis saja. Keinginanmu jangan keduvuran, jangan terlalu tinggi. Saya itu Pak cita-citanya bisa menikah dengan artis drama Korea yang itu misalnya. Keduvuran terlalu jauh, ruangnya berbeda sudah. Daripada kamu stres tanpa alasan, lebih baik harapkanlah yang realistis saja. Yang terjangkau saja, lebih aman, lebih nyaman. Meskipun saya kuliahnya di UIN, Pak, jurusan tafsir, tetap saya pengen jadi dokter, Pak. Oh, ya. Ya enggak nyambung. Nanti kamu stres loh. Jadi dukun mungkin agak bisa. Pengobatan ya, jadi dokter sulit. Nah, kayak gini ya untuk harapan yang realistis. Menghindari tadi loh kamu pengalaman-pengalaman traumatik, kekecewaan. Kemudian cari circle yang positif. Hati-hati dengan circle, kadang-kadang ya dia yang bikin takut-takut. Ayo, kamu ngalami itu, sebentar lagi mesti kamu tambah ngeri akhirnya. Bahaya loh kamu begitu itu, kamu tambah ngeri kan. Hati-hati dengan circle-mu. Kadang-kadang circle-mu yang bikin sesuatu jadi tambah negatif. Maka cari circle yang positif. Kemudian bikin afirmasi self-talk yang positif. Jadi saya bisa kok, saya mampu kok. Kalau belajar mungkin tidak lama, 2-3 bulan pasti saya kuasai itu. Paling lama 1 semester saya pasti, ini namanya self-talk positif. Kemarin-kemarin memang saya belum bisa, tapi pada saatnya saya bisa. Sebenarnya saya punya banyak bakat terpendam sih. Ya karena terpendam saja jadi belum kelihatan sekarang. Nah, yuk bikin self-talk yang positif tentang diri kita. Karena kadang-kadang musuh besar kita adalah diri kita sendiri. Karena yang tahu rahasia jelek-jelek sampai detail tentang diri kita kan diri kita. Makanya kadang-kadang yang memberi kalimat-kalimat pedes pada diri kita itu banyaknya diri kita sendiri. Mungkin teman-teman ada yang sering, bodoh banget aku ini. Jelek banget aku ini. Mungkin sering ada yang sering begitu. Itu kalau temanmu yang bilang gitu kan sudah kamu lawan, kamu jotosi itu. Tapi karena kamu sendiri yang bilang padamu, tidak ada efeknya. Jadi ayo self-talk yang positif. Terus self-love. Cintai dirimu. Betapapun dirimu lahir dan batin itu amanat dan sekaligus anugerah dari Allah. Jaga dia sebaik mungkin yang kamu mampu. Terus, jangan terlalu tegang dalam hidup, sekali-sekali rileks. Ya guyon-guyon, ya humor, ojo kaku-kaku. Jadi, ya tidak 100% hidup ini harus tegang, harus serius. Ada humornya, ada rileksnya. Tapi ya tidak 100% humor dan rileks. Nanti tak bilang gini terus, wow berarti saya tidak salah atau Pak, relax itu. Iya nih, iya tidak relax 100% juga. Jadi relax itu ya cemilannya, ya di menu utamanya hidupmu ya kamu serius. Tapi ya jangan menu utama terus nanti capek. Jadi guyon biasa, jadi tidak apa-apa. Biar kalau di medsos itu kan sering orang tidak bisa guyon, oh koyok kanebo kering kamu tidak bisa. Kaku, tidak bisa dianu. Kamu juga kan tidak nyaman kalau deket temen, tidak bisa diajak guyon, tidak bisa diajak. Jadi biar tetap positif. Karena bahkan kalau menurut Rasulullah senyum saja sedekah, apalagi menggembirakan. Dulu kita pernah belajar akhlak menurut Imam Ghazali itu, di antara cirinya orang yang akhlaknya luar biasa, yang pertama dia sendiri gembira, yang kedua dia bisa menggembirakan orang lain. Jadi orang yang bisa menggembirakan orang lain itu di antara ciri kemungkinan orang ini karakternya baik.
Sehingga kalau dia datang, orang senang, gembira dengan kedatangannya. Bukan malah tegang, bukan malah bubar. Wah, teman ini datang, bubar, aku minggir-minggir, nanti mesti sebentar lagi tausiahnya keluar, mesti ini, wah, nanti. Ya, mungkin ada teman-teman, hati-hati juga dengan circle-mu. Jadi, ayo santai, tapi juga jangan sepenuhnya santai, jangan 100% santai. Cemilannya itu. Kemudian alihkan fokus dari masalah ke solusi, dan yang terakhir belajar hal-hal yang baru. Kenapa belajar hal-hal yang baru? Kalau kalian nambah skill, nambah kemampuan, nambah bisa ini, nambah bisa itu biasanya nambah percaya dirimu. Coba saja, misalnya kalian yang muslim misalnya, apa ya Pak, berat ya berlatih ini itu. Sekedar kalian hafal surat Yasin atau kalian nambah juz 30, nambah surat ini, surat itu ada kebanggaan sendiri. Pak, kemarin saya tidak hafal surat Al-Mulk, sekarang hafal Pak. Ya lumayan, ada percaya dirimu meningkat. Dalam banyak aspek kalian boleh nambah skill. Wah, kemarin saya tidak bisa masak ini, sekarang bisa. Semakin nambah skill baru, semakin percaya dirimu meningkat. Kalian boleh bikin kurikulum untuk dirimu sendiri. Semester ini Pak, saya ingin mampu ini, bisa itu. Semester depan saya ingin bisa ini, bisa itu. Akan meningkatkan kualitas dirimu dan meningkatkan mindset positifmu. Cirinya apa positif mindset itu saya bawa beberapa ya. Orang yang mindsetnya positif, yang pertama dia optimis. Optimis itu kan sederhananya yakin bahwa besok akan lebih baik. Iya sih sekarang ada masalah, tapi pasti besok akan membaik masalah ini. Jadi optimis itu bukan berarti lari dari masalah, tapi yakin bahwa masalah ini akan terselesaikan. Wong manusia itu canggih. Coba ya kalian renungi hidupmu. Kalian pastikan sering takut ini, takut itu. Mau kuliah takut, iso ndak yo aku nanti kuliah. Mau lanjut S2 bisa ndak ya, saya S2 wong S1 aja pontang-panting. Dikejar-kejar misalnya. Sekarang kok S2. Itu kan akhirnya kamu masuk S2. Ternyata yo jalan. Ketakutanmu selama ini ternyata ndak terbukti. Ternyata yang sebelumnya itu ya ketakutan-ketakutan kosong. Ini kan namanya kamu ndak optimis sebelumnya. Padahal kalau kamu optimis, mungkin yang kalian rasakan sama, tapi kamu nyaman terus, enak terus sejak awal. Jadi, ya optimis tidak jaminan kemudian semuanya beres, tapi dengan punya mindset yang optimis, hidupmu lebih gembira, lebih ceria. Kan ada orang itu yang pikirannya serba negatif, tidak bisa optimis. Temennya bergurau tertawa, jangan banyak tertawa, hatimu akan jadi keras. Kalau hatimu keras, maka kamu lah. Ya. Jadi hidup ini rasanya beban sekali, berat sekali. Seolah-olah Allah itu ngasih kita beban saja dalam hidup. Kita ndak boleh gembira, ndak boleh senang, ndak boleh tertawa-tawa. Jadi ini yang saya sebut mindsetnya pesimis. Perilaku-perilaku yang gampang menyeret kita dalam situasi putus asa kalau kita ndak optimis. Ini ciri pertama. Ciri kedua, resiliensinya tinggi. Orang mindset daya resiliensi itu daya untuk bangkit kembali. Meskipun jatuh, berdiri lagi. Gagal ya, bangkit lagi. Itu daya resiliensinya tinggi. Ya, resiliensi itu kadang digambarkan ada bouncing out, ada bouncing back, ada metamorfosis. Bouncing out itu misalnya kalian
hidup di tengah situasi yang pahit sekali, di tengah situasi yang tidak mungkin, tapi tetap kalian bisa tumbuh hebat. Ini namanya kalian bisa bouncing out, bisa keluar, masih bisa. Temenmu ngaco semua, tapi di tengah teman-teman yang ngaco saya masih bisa beres. Itu daya resiliensimu tinggi. Jadi yang pertama ada bouncing back. Kalau bouncing back itu ya tadi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Semester lalu dapat nilai E, diulang, dapat E lagi, diulang lagi. Nah, enggak apa-apa. Dosenmu sampai capek tapi kamu bangga. Saya Pak, resiliensinya tinggi Pak. Saya hebat Pak, saya tangguh saya Pak. Nah, itu resiliensi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Yang ketiga metamorfosis. Metamorfosis itu setelah mengalami kepahitan sedemikian rupa, kita tampil kembali dalam bentuk yang lebih indah. Nah, ini resiliensi. Nah, orang berpikir positif itu daya resiliennya tinggi. Tidak gampang mati kalau main. Tidak gampang jatuh, tidak gampang kalah. Jadi mungkin yang lain hebat, tapi kita tangguh. Tangguh itu ya kadang-kadang kita jatuh juga, kadang-kadang kita terjungkal juga, kadang-kadang kita kalah juga. Tapi bukan alasan untuk kita berhenti. Lanjut, bangkit terus. Nah, ini yang disebut resilient. Kemudian bersyukur. Orang yang mindsetnya positif itu pasti banyak syukurnya. Karena dia melihat sekelilingnya banyak anugerah-anugerah. Banyak hal-hal yang positif. Kebalikannya nanti orang negatif mindset lebih melihat sisi negatifnya. Nah, orang yang lebih banyak melihat hal yang positifnya itu kan jatuhnya banyak bersyukur. Alhamdulillah. Jadi misalnya kalian apalah melakukan ini itu, ada kurangnya ini, ada kurangnya itu. Tapi kan pasti tidak 100% berkurang. Mesti ada bagian tertentu yang positif, bagian tertentu yang enak. Nah, itu yang dilihat sehingga membuat kita bersyukur. Saya pernah ngalami itu ya, zaman mahasiswa dulu. Naik bis, sama bisnya dioper-oper. Sampai 4 kali. Oh, itu kan jengkelnya luar biasa. Tapi orang sebelah saya, dengan santainya dia bilang, enak ya mas, bisa ngalami macam-macam bis. Yang lain bayar sekali dapat 1 bis. Kita bayar sekali dapat 4 bis loh. Oh, itu kan yang lain mesuh-mesuh, dia alhamdulillah bisa dapat 4. Jadi dari pengalaman sepahit itu masih bisa bersyukur. Ini positive mindset. Jadi ya kan kalau dalam agama rumusnya siapa banyak bersyukur akan ditambah terus. Kita sering begitu, seperti saya bilang tadi ya. Kita sering lebih mengambil sudut pahitnya. Padahal bisa kok dimaknai positif. Peristiwa tadi misalnya kayak naik bis tadi, kan sesuatu yang kita tidak bisa mengelakkan itu. Ya terpaksa kita terima, wong kita inferior di hadapan kernet dan supirnya. Nah, mau tidak mau kan kita terima. Bedanya yang negatif mindset, dia dengan kegalauan dan kemarahan yang luar biasa, tapi yang positif mindset dia gembira dan bersyukur. Momennya sama. Tuh bedanya orang positif dan negatif. Ayolah kalau kalian bisa latihan seperti ini, kalian akan lebih bahagia. Ya memang ada masalah. Siapa sih yang orang hidupnya tidak ada masalah? Semuanya ada masalah. Kalian boleh tunjuk siapapun orangnya, manusianya, pasti ada masalah. Tapi ada orang yang membahasakan masalah itu sebagai kekalahan dirinya, ada yang membahasakan masalah itu sebagai tantangan untuk ditaklukkan.
Makanya bahasakan itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kan bukan berarti kamu kalah, wong ini masih belum, masih harus saya jawab, saya selesaikan. Tapi kalau kamu maknai sebagai kekalahan, ya kamu selesai. Kamu mandek. Baik, setelah rasa syukur ada percaya diri. Yo, ini gandengannya optimis pasti. Orang optimis ya jatuhnya percaya diri. Orang yang percaya diri lebih mantep. Apa saja yang dilakukan dia mantep. Dibandingkan orang yang masih ragu-ragu. Apalagi orang minder, tidak percaya dirinya sama sekali. Kadang-kadang kita terbawa oleh, kan kita sering di Indonesia itu, jangan sombong loh ya, jangan itu ya. Terus kita merendahkan diri. Tapi kadang-kadang secara tidak sadar kebablasan. Sehingga jatuhnya kita terus jadi minder, tidak percaya diri. Akhirnya banyak momen yang harusnya bermanfaat jadi tidak jalan. Karena kita tidak percaya diri. Jangankan yang besar-besar, kadang-kadang kalian disuruh jadi imam saja kan tidak pede. Wong Jawa imam sholat zuhur aja kadang kan silahkan, yang lain ayo monggo, ayo monggo. Lah wong tinggal imam saja loh, wong sholat zuhur tidak ada suaranya, tapi ya masih adu jempol sampai lama itu bisa. Ya kan, ya tinggal salah satu ngalah depan kan selesai, tapi ya bisa tunggu-tungguan lama itu. Nah, ini salah satu ilustrasi. Mungkin kalian juga sering begitu ya, disuruh sambutan mewakili, wah enggak berani lah yang lain saja. Disuruh apa saja enggak berani yang lain saja. Ya kalau kamu setengah percaya diri atau kamu minder atau apa, ya enggak maksimal. Seandainya terpaksa kamu harus tampil, kan akhirnya jadi setengah jalan. Karena kamu ragu-ragu, grogi. Mungkin kalian sering alami ya, grogi terus jadi ndak fokus. Harusnya yang dilakukan itu kamu sudah bisa, sudah hafal. Tapi karena grogimu terus jatuhnya jadi setengah jalan. Karena sejak awal kamu ndak percaya diri. Mindsetmu agak negatif. Saya teringat dulu zaman KKN, kemarin baru ada anak KKN. Zaman saya KKN itu ada teman yang disuruh adzan sama masyarakat. Ya saya yakin dia hafal adzan sih, tapi dia tidak percaya diri bahwa dia bisa adzan. Groginya luar biasa. Mungkin kalian pernah ngalami ya. Sampai akhirnya begitu terpaksa wong yang lain tidak ada, tinggal dia, terpaksa dia adzan. Saking groginya, harusnya yang dia keraskan Allahu Akbar, tapi sejak bismillah dia sudah keras. Jadi harusnya Allahu Akbar, dia bismillah gitu. Jadi saking groginya. Jadi pikirannya sudah kemana-mana, itu kan fokusnya pasti. Itu tadi, dia kurang percaya diri. Karena dalam bayangannya, nanti kalau keliru gimana? Nanti kalau tidak enak gimana? Nanti kalau tidak cocok dengan maunya masyarakat gimana? Itu kan yang menghantuimu. Sampai hal sepele yang harusnya kalian lancar saja, biasa saja, terus jadi grogi, terus jadi tidak maksimal. Nah ini jadi pelajaran hidup kita ya kadang-kadang karena itu sih. Dalam banyak hal kita memang harus bersikap percaya diri saja lah, bisa kok. Itu akan lebih membantu. Lanjut. Fokus pada solusi bukan masalah. Kenapa fokus pada solusi? Ya biar kita lebih produktif, bukan meratapi masalah. Banyak orang yang begitu ada masalah, bulet di masalah. Jadi Pak, saya masalah ini, kemana-mana meratapi masalahnya. Ini namanya fokus pada masalah. Ayo fokus pada solusi. Kira-kira kalau masalahnya begini, jalan keluarnya seperti apa? Tidak nyampe Pak, ya minta tolong teman. Mungkin ada yang bisa bantu jalan keluarnya gimana. Teman-teman juga tidak tahu Pak. Ya mungkin yang lebih pinter, ustadz, kiai, ulama atau siapa. Masih buntu juga, ya sudah pasrahkan sama Allah. Jadi cuma kadang-kadang kita
Terlalu banyak meratapi masalahnya, merenungi masalahnya, bukan fokus pada mencari solusinya. Ada banyak momen yang kita itu terlalu banyak membahas masalahnya, diulang-ulang terus. Iya, semua orang tahu ada masalah itu. Solusinya sekarang bagaimana? Tapi kadang-kadang ya termasuk algoritmanya medsos itu kan sering itu mengulang-ulang fokus masalah. Jadi akhirnya tambah panas, tambah panas, tambah panas, tambah ada solusinya. Lanjut. Terus positive mindset itu tumbuh dan belajar. Iya, kita sekarang banyak kekurangan. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, maka kita siap belajar dan tumbuh semakin baik, semakin baik. Saya akui saya tidak bisa adzan, tidak bisa kiroah misalnya. Tapi saya bisa belajar adzan, belajar kiroah. Besok insya Allah saya bisa. Minggu depan insya Allah saya bisa. Ini namanya positive mindset. Banyak orang yang begitu sadar saya tidak bisa, terus padam dia. Merasa dirinya lemah, merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Nah, itu berarti ya dia tidak positif mindsetnya. Jadi mindset positif itu menerima bahwa ada yang kurang. Saya belum maksimal, saya belum istimewa. Tapi setelah ini saya akan belajar untuk jadi lebih baik, lebih bagus, lebih istimewa. Dan terakhir, positive mindset itu mindfulness. Sederhananya mindfulness itu kita bisa menikmati momen demi momen hidup. Jadi kita bisa asik dengan hidup kita. Itu nanti yang membawa pada syukur. Alhamdulillah ya Allah, kan paling minimal seruat apapun hidup kita, alhamdulillah ya Allah masih diberi sehat, masih diberi hidup. Kalau sudah mati Pak, ya sudah selesai, kan gitu aja. Sepanjang kita masih hidup, pasti masih ada dan banyak hal yang bisa kita syukuri. Yang bisa kita nikmati. Ayo kita nikmati. Jadi jangan mikir yang negatif terus. Ada teori yang terkenal sekali tentang mindset ini. Ada yang punya pandangan growth mindset. Mindset itu sesuatu yang berubah dan berkembang. Ada yang punya pandangan fixed mindset. Mindset itu sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Ini mirip kayak positif dan negatif tadi ya. Jadi banyak yang orang mengkritik fixed mindset. Banyak orang menyarankan growth mindset. Jadi fixed mindset itu orang nganggep bahwa mindset itu ya tetap. Saya kayak gini ya kayak segini Pak. Inilah saya sudah, mau ndak mau. Nah, ini namanya fixed mindset. Nah, kita lihat mindset tetap dan mindset yang berkembang. Ya, yang positif sebenarnya yang berkembang. Tapi apa sih cirinya mindset yang tetap itu? Yang pertama, biasanya orang yang mindsetnya tetap itu menganggap kemampuannya juga tetap. Inilah saya, mau tidak mau pokoknya inilah saya. Kamu setuju atau tidak, seperti ini saya. Ini namanya orang yang punya pandangan mindsetnya tetap. Jadi kalau kamu menerimaku sebagai teman, ya seperti ini aku sudah. Ini tetap. Padahal manusia itu dia bisa berubah. Kamu pingin teman yang gimana sih? Aku bisa saya pingin teman yang jujur. Wah iya ya, saya kurang jujur sih sekarang. Aku akan berusaha jadi jujur lah biar bisa jadi teman. Bisa begitu. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwa mindset kita itu tetap. Yang kedua cirinya, jadi teman-teman ini pandangannya mindset tetap atau tidak, biasanya orang yang pandangannya mindset itu tetap, biasanya dia takut gagal. Dan menghindari tantangan.
Karena dia nganggap, ya saya bisanya ini sih sudah sampai ini. Berarti saya tidak akan mampu lagi berkembang. Berarti saya ya tetap batasku hanya ini. Akhirnya apa? Dia menghindari tantangan. Diajak apa-apa tidak mau. Nyaman di zona nyamannya. Oh, bahasanya double ya. Nyaman di zona nyaman. Kerasan sekali di situ. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya karena dia takut gagal. Kalau kalian ada ketakutan gagal, sehingga tidak berani mencoba, tidak berani belajar, kemungkinan kalian masuk aliran yang menganggap mindset itu tetap. Yang keempat, orang yang punya pandangan mindset tetap biasanya sulit menangani kritik. Kalau dikritik ngamuk. Itu biasanya. Kenapa kalau dikritik ngamuk? Karena dia merasa bahwa aku ini sudah final begini. Ngeritik aku berarti meruntuhkan aku yang begini. Padahal orang yang mindsetnya berkembang, wah ada orang ngeritik. Apa ya kurangku? Apa ya salahku? Apa yang harus saya perbaiki? Apa yang harus saya tingkatkan? Apa yang harus saya ubah? Tapi karena dia nganggap dirinya sudah final, maka kritik itu dipandang menyerang dirinya. Karena tidak mungkin lagi ada peningkatan atau perubahan. Tapi orang yang punya pandangan mindset itu berkembang, dikritik jadi jalan untuk biar saya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Nah, bagi yang kalau dikritik panas, ngamuk kalian, jangan-jangan kalian ada di mindset yang tetap ini. Ya memang dikritik itu tidak enak. Kalau tidak enaknya sih semua kritik itu tidak enak. Tapi responmu akan menentukan kamu termasuk orang yang mandek atau orang yang berkembang. Terus fokus pada hasil, bukan pada usaha. Ini fixed mindset. Pokoknya hasilnya apa? Tidak melihat proses. Jadi saya sudah begini ya begini. Padahal kalau mau berusaha lebih dalam mungkin saya bisa meningkat. Menganggap potensi itu terbatas, bahwa manusia itu ya terbatas potensinya, padahal manusia itu termasuk makhluk yang bisa berkembang, bisa jadi apa saja, punya kemampuan daya adaptasi yang luar biasa. Dan orang fixed mindset itu biasanya senang membandingkan tapi secara pesimis. Siapalah aku? Aku ini bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Biasanya begini, sudah. Jadi membandingkan secara pesimis. Karena dia nganggap dirinya sudah selesai. Ciri-ciri mindset yang berkembang. Growth mindset. Ada beberapa ciri ya. Ini saya baca cepat karena waktunya. Insya Allah teman-teman sudah paham yang dimaksudnya. Yang pertama, yakin bahwa kita ini berkembang. Bisa kok kalau kita ingin meningkat terus-menerus. Ini berarti kita ada growth mindset. Yakin saya belum final Pak yang seperti ini Pak. Saya bisa meningkat lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang kedua, siap menerima tantangan. Iya Pak, saya siap belajar Pak, saya siap menghadapi ini Pak, saya siap menghadapi itu Pak. Ada masalah, ayo Pak, biar saya lebih mampu lagi, lebih bisa lagi. Ini berarti kalian punya pola growth mindset. Kemudian gigih, tekun. Jadi ada masalah dianggap bukan hambatan, tapi tantangan untuk meningkatkan kualitas diri. Terus belajar dari kritik. Kalau ada kritik, terus introspeksi. Jadi tidak defense, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Belajar untuk berkembang. Oh, ada orang kritik saya, berarti saya masih ada jeleknya, masih ada kurangnya. Saatnya belajar untuk berkembang. Fokus pada proses. Ini orang growth mindset, bukan pada hasil. Saya akan mengupayakan semaksimal yang saya mampu. Selalu begitu. Tercapai sih, ya, tapi masih bisa lebih lagi. Pasti masih bisa lebih maksimal lagi. Tidak tercapai sih, tetap saya akan ikhtiar untuk
mencapai. Ini namanya growth mindset. Kalau gagal, kegagalan adalah peluang untuk bangkit lagi. Jadi tidak masalah. Melakukan apapun ya memang alternatifnya dua. Kalau tidak sukses ya gagal. Sukses alhamdulillah, gagal bangkit lagi. Itu saja, mikirnya tidak terlalu rumit. Kemudian mampu beradaptasi dan terbuka terhadap perubahan. Ini growth mindset. Jadi tidak anti perubahan, tidak anti hal yang baru. Karena kita sendiri akan selalu baru, kita sendiri akan berkembang terus-menerus. Ini yang disebut Islamic growth mindset. Jadi kalau kalian tanya, Pak, growth mindset itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Islam, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan berhenti berikhtiar dan berusaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa inna sa'yahu saufa yura. Sesungguhnya tidak lain bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan, dan hasil usaha itu akan dia lihat, akan dia rasakan. Dan Allah memang tidak mengubah nasib kita sampai kita berikhtiar mengubahnya. Jadi growth mindset itu ciri pertama, ikhtiar dan tawakal. Ciri kedua, senantiasa belajar tentang apapun. Makanya di situ saya sebut dua hadis. Yang pertama, tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan al-hikmatu dholatul mu'min haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Dimanapun menemukannya, maka dia berhak atas itu. Jadi kalian silahkan belajar apapun, dimanapun, tentang apapun. Begitu ketemu hikmah, ambil saja. Hikmah itu sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, yang maslahat untuk hidupmu. Kalau ketemu itu belajar tentang apa saja, di mana saja, ambil saja, karena itu dholatul mu'min. Barang hilangnya seorang mukmin. Kemudian kalau sudah rumus belajar, ada rumus sabar dan tekun. Jadi sabar dan tekun meningkatkan diri, menyelesaikan tugas demi tugas, amanat demi amanat. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan bersabarlah serta tekunlah. Dan bertakwalah pada Allah, semoga kalian beruntung. Kemudian sabar dan tekun, terus muhasabah, introspeksi diri terus-menerus untuk menemukan saya masih kurang apa, harus memperbaiki apa. Itu muhasabah. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sudah benar terus, baik terus, tidak ada salahnya. Jadi manusia yang baik itu manusia yang mau introspeksi, merenungi dirinya. Baik, itu saya nulisnya salah ya, itu surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi itu saya tulis HR Bukhari, itu salah. Itu Al-Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tengoklah dirimu apa yang engkau siapkan untuk besok di masa depanmu. Di muhasabah, saya sudah menyiapkan apa untuk masa depan? Kurang saya apa? Saya punya kelebihan apa? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya tingkatkan? Dan yang terakhir, optimis. Jangan putus asa, jangan menyerah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun.
Jangan putus asa dari rahmatnya Allah, karena tidak berputus asa dari rahmatnya Allah kecuali orang-orang yang kufur. Kenapa orang yang putus asa disebut kufur? Karena orang yang putus asa lupa adanya Allah. Kalau kita senantiasa sadar bahwa Allah ada dan Allah hadir, pasti kita tidak putus asa. Apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Tapi begitu kita putus asa, pasti di situ kita sedang melupakan Allah, mengingkari ada dan hadirnya Allah. Makanya disebut tidak termasuk orang yang putus asa itu termasuk illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Jadi hati-hati dengan mental putus asa dan menyerah. Kenapa? Kalau dalam agama disebut kufur, tapi ya dalam hidup sehari-hari menunjukkan kita mandek, berhenti. Tidak berkembang lagi. Padahal ada Allah sih. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Caranya bagaimana mengembangkan growth mindset ini? Saya agak cepat ya, ini mirip-mirip sebenarnya. Menerima tantangan. Mengubah self-talk tadi secara positif. Ikhtiar dimaksimalkan. Proses. Terus gagal adalah kesempatan untuk belajar dan bangkit lagi. Terus rayakan kemajuan. Setiap kali kita meningkat, syukuri itu bila perlu tidak sekedar syukuri tapi juga syukuran. Ya. Jadi syukuran itu berarti kalian rayakan itu. Anggap itu sesuatu yang besar dan penting. Biar kalian semangat untuk lebih meningkat lagi, lebih meningkat lagi. Jangan mengecilkan capaianmu sekecil apapun. Karena akan mendorongmu untuk lebih lagi, lebih lagi. Cari umpan balik, jangan merasa sudah hebat, merasa sudah luar biasa. Kritik-kritik akan sangat berguna. Berlatih, belajar terus-menerus dari kegagalan, cari circle yang positif, dan kalau ada orang dengan mindset ini yang luar biasa, jadikan itu contoh dan teladan. Akan lebih mudah. Jadi kalian fokus ke orang-orang dengan growth mindset ini, kalian akan tertantang untuk seperti orang itu loh, bisa bangkit terus, meningkat terus, dan lain sebagainya. Ini akan meningkatkan dirimu, tambah hebat, tambah hebat. Jadi orang dengan growth mindset ini, orang yang nambah waktu tambah hebat. Kalau bahasa agamanya, yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih hebat dari kemarin, besok lebih hebat dari hari ini, dan seterusnya. Cirinya apa? Negatif mindset. Nah, ini lawannya tadi ya. Lawannya positif mindset. Ciri pertama pesimis. Jadi pesimis itu akhirnya tidak percaya diri, terus ragu-ragu pada dirinya sendiri. Sudah, ini nanti jadi kuncinya sudah. Kebalikan dari yang positif tadi. Ciri ketiga, catastrophizing. Jadi catastrophizing itu cenderung senangannya melebih-lebihkan. Jadi mudah panik oleh hal-hal kecil karena bayangan efek besar. Jadi, pusing sedikit, jangan-jangan stroke ini ya, kolesterolku berapa ya. Ini catastrophizing. Jadi pikirannya senangannya melebih-lebihkan apa-apa. Sebenarnya sederhana, tapi kamu anggapnya seolah-olah ini bahaya besar ini. Sekedar satu mata kuliah, nilaimu ada yang misalnya. Wah, ini mesti masa depanku hancur ini gara-gara satu nilai ini. Wong cuma satu mata kuliah saja loh. Diulang kan bisa, tapi kamu anggap itu bencana hebat, seolah-olah hidupmu sudah selesai gara-gara itu. Wong masih pacar saja putus, kamu kok
sesedih itu sih? Ya sedih, enggak apa-apa, tapi enggak sampai segitunya lah. Hidup saya gelap sekarang Pak, enggak ada sandarannya, enggak ada. Allah. Nyari sandaran yang lain banyak. Tapi seolah-olah hancur hidupmu. Ini katastrofizing. Senengannya melebih-lebihkan. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Iya sih, memang ada masalah, tapi kan kecil saja itu masalahnya. Nggak sampai sebesar itu. Jangan sampai membuat kita ketakutan. Kemudian ada blaming mentality dan victim mentality. Mentalitas menyalahkan atau mentalitas jadi korban. Ini sederhananya, ini biasanya nyari kambing hitam. Kalau ada masalah, nuding kiri, nuding kanan. Pokoknya masalah itu selalu di luar diri saya. Saya ini hanya korban. Selalu begitu mikir. Itu namanya blaming mentality and victim mentality. Orang-orang itu loh yang mengacaukan negara. Saya sekarang yang susah yang itu tadi. Selalu nuding. Seolah-olah saya sangat baik, sangat bersih, sangat bagus. Mereka itu yang sangat rusak, sangat gelap, sangat hitam. Jadi ya bukan berarti mereka benar dan bukan berarti kita salah total. Enggak. Pasti ada share-nya kok. Kalau memang situasinya negatif, kita punya andil juga, mereka juga punya andil dan lain sebagainya. Tapi efeknya blaming and victim mentality itu orangnya jadi tidak mau introspeksi. Kalau tidak mau introspeksi, ya tidak ada kemungkinan perbaikan dari dirinya. Sementara kita tahu manusia itu tidak ada yang sempurna. Selalu ada kurangnya. Karena itu, Pak, apa tidak boleh Pak nyalain orang kalau orangnya memang benar salah? Ya boleh saja, tapi kamu jangan lupa dirimu sendiri. Jangan menutup mata, kadang-kadang kita juga punya andil yang salah, yang negatif. Jadi kadang-kadang kita ketakutan sendiri, khawatir disalahkan, khawatir direndahkan, terus kita blaming and victim mentality ini. Ya ruginya banyak mental ini, kita akan dijauhi orang. Jangan deket-deket teman itu, nanti kita jadi kambing hitamnya kalau dia ngalami apa-apa. Nanti kita yang dituding-tuding kalau dia ngalami yang negatif-negatif. Kamu kan tidak nyaman kalau punya teman tipe ini. Jadi dia yang berulah, kita yang disalahkan, dan dia yang merasa jadi korban. Sudah bagus misalnya makan kita traktir, terus perutnya mules, kita yang disalahkan. Saya tidak pernah semules ini gara-gara kamu traktir aja gitu. Itu blaming and victim mentality. Jadi pokoknya orang lain yang salah. Terus perfeksionis. Jadi tidak mau ada cacat sekecil apapun tentang apa saja. Ini akan sangat berat. Jadi misalnya meja ini. Pak, sebenarnya saya sejak tadi tidak nyaman, Pak. Meja itu harusnya lebih ke kanan 5 cm, Pak. Ini kan kurang tengah itu, Pak. Ini orang perfeksionis. Orang perfeksionis itu ya sampai level tertentu kadang-kadang bisa semacam gangguan jiwa. Dia gelisah kalau ada orang, kamu kopiahmu kok rodok miring, ya lurusin dikit gitu loh. Nggak nyaman saya lihatnya. Itu gaya-gaya orang perfeksionis. Jadi susah sekali melihat sesuatu yang tidak pas, meskipun sangat kecil, sangat sedikit. Sementara di dunia ini yang memang tidak ada yang sempurna. Dan ini akan sangat memberatkan kita. Kalau mentalnya mental perfeksionis, mengejar yang sempurna. Kan dulu pernah saya ceritakan itu ya, ada di sesi kalau tidak salah emotional quotient, ada mahasiswa yang ingin nilainya sempurna.
Dia tidak mau menerima kurang sedikit saja. Jadi semua nilainya A semua. Kecuali ada satu mata kuliah yang dosen yang ngasih nilai tiba-tiba amin. Dia tidak terima dikasih nilai amin. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampus, dosennya ditembak sampai tewas. Jadi ketidakmampuan dia mengelola emosi. Dia pinginnya nilainya perfect sih. Kok tidak perfect? Dia gelisah, dia takut. Ada kurang sedikit saja, dia takut luar biasa. Ini negatif mindset. Baik, kita lanjutkan ya. Semoga tidak ada yang perfeksionis di sini. Biasa sajalah. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Kan ada quotes begini. Sempurnanya manusia adalah ketika dia bisa menerima ketidaksempurnaan. Jadi kalau kalian masih belum bisa menerima ketidaksempurnaan, ya nikmatilah kegelisahanmu. Karena kalian tidak akan ketemu yang disebut kesempurnaan itu. Sehebat apapun orang, sedahsyat apapun orang. Wong kalau kata dalam Buddhisme kan ya takdir hidup ini kan penderitaan. Ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang menyedihkan. Lanjut. Negatif self-talk juga jadi akarnya negatif mindset. Negatif self-talk itu apa? Ucapan kita pada diri kita yang serba negatif. Aku ini bodoh, aku ini nakal, aku ini the negative self-talk. Aku ini memang tidak bisa apa-apa. Aku ini memang orangnya jelek terus takdirnya, aku ini negative self-talk. Membawa pada pikiran negatif. Kalian harus hati-hati karena ucapanmu pada dirimu itu ucapan yang paling keras terdengar. Kalau kamu sendiri nganggap dirimu bodoh, ya seperti itulah kamu menjalani hidupmu dan melihat ke sekelilingmu. Perilakumu berarti ya perilaku orang, kamu nganggap dirimu bodoh, ya kamu seperti perilakunya orang bodoh nanti. Hati-hati dengan self-talk pada dirimu sendiri. Caranya, Pak, self-talk saya pada diri saya apa ya? Coba kamu tanya pada dirimu. Aku itu orang yang seperti apa sih? Itu kalau ada jawaban yang negatif, berarti ada self-talk yang negatif. Tapi kenyataannya ada negatifnya, Pak. Bahasakan secara positif. Ya saya hari ini masih belum bisa A semua nilai saya. Tapi insya Allah nanti kalau saya ulang setahun lagi nilai saya A semua. Ini namanya self-talk positif. Ya saya akui sih untuk studi saya kurang terlalu canggih. Tapi selain studi saya hebat. Main game saya hebat. Rebahan saya juara. Jadi self-talknya itu positif. Pokoknya adalah yang hebat dari saya. Jadi tidak terlalu menjatuhkan dirinya. Nah, negatif mindset kebalikannya positif mindset. Fokus pada masalah, bukan pada solusi. Kalau diberi tawaran solusi, dibantah. Karena dia selalu melihat alternatif negatifnya. Jadi kalau ada temannya usul, kalau begini bagaimana? Nanti kalau... itu terus gitu. Jadi selalu kamu cari alternatif negatifnya. Gimana ya besok ke kampus? Dijemput, Jangan dijemput nanti orang nganggapnya pacaran. Ya enggak usah. Jalan kaki saja kalau jalan kaki capek. Terus kalau kan nyusahi gitu. Jadi dikasih solusi apapun mental. Jadi dia fokus pada masalah terus. Itu kan menyusahkan orang. Menyusahkan dirimu sendiri. Baik. Lanjut ya, waktunya. Negatif mindset ini ada yang bilang ada beberapa akarnya. Kenapa sih Pak orang kok bisa terus jadi negatif mindsetnya?
Yang pertama biasanya karena pengalaman sebelumnya. Mungkin pengalaman pahit, pengalaman negatif yang membuat dia defense, membuat dia trauma. Sehingga pikirannya terus jadi serba negatif. Malah saya serius-serius, saya baik-baik, hasilnya juga negatif. Akhirnya terus dia pesimis dan putus asa. Jadi ini pengalaman mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia. Kalau pengalaman itu negatif-negatif, cara pandang kita jadi negatif. Atau pengkondisian sosial budaya. Mungkin tradisi atau masyarakatnya memang cenderung mindsetnya negatif melihat hidup ini. Entah dengan cara yang seperti apa. Jadi mungkin lingkungan keluarga mengajarkan, mungkin sejak kecil banyak dikekang, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takuti, sehingga pikirannya jadi negatif. Stres yang kronis. Stres kronis itu stres berkepanjangan. Itu membuat orang putus asa. Terus jadi negatif secara berpikirnya. Allah, saya sudah bertahun-tahun susah terus hidup saya. Mungkin memang garis hidup saya harus susah. Ini cara pandangnya jadi negatif. Mungkin takdir saya memang Allah itu ingin saya jadi contohnya orang-orang susah. Saya kebagian yang itu mungkin. Ya ini terus jadi mindsetnya negatif. Karena dia mengalami stres berkepanjangan. Lagi-lagi perfeksionisme tadi jadi akarnya. Terus bias kognitif. Bias kognitif itu ada pembelokan dalam berpikir. Biasanya 3 hal negatif mindset itu bias kognitifnya. Yang pertama bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu berpikir hanya milih yang negatif-negatif saja. Ada positifnya, ada negatifnya. Tapi dia mengkonfirmasi yang negatif saja karena mindsetnya negatif. Misalnya benci sama orang, orang ini kan biasanya ada baiknya, ada jeleknya. Tapi dia milih jeleknya saja atau milih baiknya saja. Ini namanya bias konfirmasi. Mencocokkan dengan kacamatanya dia sebelumnya. Ini sering jadi negatif mindset itu dia mau yang dia konfirmasi yang negatif terus sehingga dia tambah negatif secara berpikirnya. Ada orang yang berpikirnya hitam putih. Kalau tidak baik yang buruk. Karena sudah bias konfirmasi mikirnya hitam putih, ya akhirnya ketemunya hitam terus. Jadi mikirnya selalu ini baik, ini buruk. Tidak ada kok. Ini sebenarnya baik sih tapi ada buruknya juga. Ini buruk sih tapi dikit-dikit ada baiknya juga. Nah, hidup itu biasanya begitu. Tidak ada yang total perfect. Tapi kita sering lebih hitam putih. Atau generalisasi berlebihan. Kayak tadi, wah saya tidak lulus ujian ini, masa depan saya hancur ini. Ini berlebihan generalisasinya. Kalau cuma studi saya gagal, bisa sih masuk akal. Tapi kalau hidupmu hancur total, enggak lah. Itu namanya generalisasinya keterlaluan, berlebihan. Ini membuat kita negatif.